قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allahu ta'ala bihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan fa idza ja'a ajaluhum la yasta'iruna sa'ata wa la yastahdimun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas rahmatnya, atas karunia-Nya pada hari ini. Allah berikan keluasan dan kelapangan di hati kita. Allah berikan keluangan waktu pada kita di antara manusia-manusia yang sibuk mengejar dunia. Dan kemudian Allah limpahkan karunia-karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang tentunya kita nantikan besok perjumpaannya di Yaumil Qiyamah. Menyebut namanya saja, tentu kita terbayang semua pengorbanan-pengorbanan beliau dan perbuatan-perbuatan beliau. Pada hari di mana kita dibangkitkan kelak, hanya beliaulah yang mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati manusia yang memiliki keimanan walau hanya sedikit di dadanya. Kemudian nanti kita akan dibariskan di belakang beliau dan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita baru merasakan keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mengakui, tetapi juga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan bersama-sama dengan beliau memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada kenikmatan lain selain pada hari itu. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Masya Allah. Apa kabar jiwanya pada hari ini? Apa kabar iman pada hari ini? Sudahkah terisi dengan ayat suci Al-Quran? Sudahkah teman-teman membaca ayat suci Al-Quran di hari ini? Sudahkah keimanan kita di-charge dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran pada hari ini? Teman-teman sekalian, kita sadari situasi sekarang ini kita sedang diberikan cobaan, sedang diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya individu dari kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya lingkungan kita, bukan hanya negara kita, melainkan cobaan dan ujian ini diberikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, yang ada di dunia ini, yaitu COVID-19. Kita imani bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di genggamannya, berada di pengawasannya, berada di kehendaknya. Lantas, bagaimana teman-teman kita menyikapi dan menjalani ujian semacam ini? Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 dan ayat 84
adalah gambaran dari Al-Quran. Rangkaian ayat ini tentang Nabi Ayub alaihissalam yang mengalami persoalan dalam hidupnya. Pada ayat 83 diawali dengan kalimat Wa ayyuba idnada. Dibuka surat ini untuk mengingatkan kisah Nabi Ayub alaihissalam agar menjadi inspirasi bagi yang melihat dan mempelajarinya. Nabi Ayub alaihissalam merupakan orang kaya, memiliki harta yang melimpah dan dikaruniai 12 anak yang Masya Allah luar biasa, sehat-sehat, kuat, serta soleh-soleha dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai manusia, Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari pertama, semua hartanya hancur, ternaknya mati, kemudian seluruh aset perkebunannya terbakar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Menerimanya dengan ikhlas, serta meningkatkan ibadahnya 2 kali lipat. Masya Allah, seorang nabi, rasul yang surganya sudah dijamin, masih tetap meningkatkan ibadahnya ketika mendapatkan ujian. Kemudian hari kedua diwafatkan keturunannya. 12 anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Meningkatkan lagi ibadahnya 2 kali lipat. Kemudian hari ketiga diuji dengan penyakit yang luar biasa. Diisyaratkan tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya dan tidak akan pernah diderita oleh orang-orang setelahnya. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, teman-teman sekalian. Nabi Ayub alaihissalam tetap bersyukur karena sebelumnya telah diberikan kenikmatan selama 20 tahun dan bersabar menerima ujian ini yang sudah berjalan 7 tahun. Istri Nabi Ayub alaihissalam beriman dan penyabar. Tetapi pada suatu ketika istrinya berkata, yang dalam bahasa kita, Papa kan Nabi. Dengan mengangkat tangan bisa dikabulkan doa-doanya. Kurang berapa lama kita menanti? Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta disembuhkan. Tidak minta yang lain, asal sembuh saja. Teman-teman sekalian, lihat jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam menjawab, berapa lama kita diberikan kenikmatan? 20 tahun? Berapa lama kita diberikan ujian? 7 tahun. Nanti saja kalau masa ujian kita sama dengan masa nikmat, baru aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu rasanya diberikan kenikmatan 20 tahun, diuji dengan ini baru 7 tahun, sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu rasanya. Nabi Ayub alaihissalam selagi masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah dengan baik, tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menikmati ibadahnya, dekat dengan Allah, berdoa dengan baik. Tetapi ketika penyakit ini sudah mengganggu Nabi Ayub alaihissalam untuk beribadah, sulit untuk menyempurnakan ibadahnya, ketika sholat sudah susah, barulah Nabi Ayub alaihissalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya teman-teman sekalian? Ada di surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub
ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Perhatikan Nabi Ayub alaihissalam memohon, teman-teman sekalian. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Teman-teman sekalian, penyakit ini sudah mengganggu Nabi Ayub alaihissalam untuk bisa mantap menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sayang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Lantas Nabi Ayub alaihissalam harus meminta kepada siapa lagi? Ketika kalimat yang disampaikan Nabi Ayub alaihissalam meletakkan kata ibadah, langsung turun jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 84-nya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Artinya, lalu kami kabulkan doa, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Perhatikan kalimat awal surat ini, teman-teman sekalian. Fastajabna, langsung dijawab doa Nabi Ayub alaihissalam seketika itu juga. Bukan cuma disembuhkan saja, namun setelahnya istri Nabi Ayub alaihissalam mengandung. Setiap kali mengandung kembar. Setiap kali mengandung kembar. Mengandung 12 kali, lahirlah 24 anak. Yang tadinya kehilangan 12 anak diganti dengan 24 anak. Masya Allah. Dan kebiasaan orang-orang pada saat itu, ketika mendengar seseorang telah sembuh dari penyakitnya, kebiasaan mereka mengunjungi, dan kalau berkunjung pasti membawa sesuatu untuk diberikan. Satu kampung mengunjungi Nabi Ayub alaihissalam. Begitu datang kasih ini, begitu datang memberi ini, tiada henti. Begitu selesai, kekayaan Nabi Ayub alaihissalam meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Teman-teman bisa bayangkan? Tapi teman-teman sekalian, yang paling menarik berada di ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Hal ini juga berlaku bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki masalah serupa dengan Nabi Ayub alaihissalam akan diberikan hal serupa jika melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jika teman-teman mengalami satu situasi sampai teman-teman mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan teman-teman pada derajat yang tinggi. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman, karena teman-teman akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Karena hukum ujian adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Maka sabar wahai teman-temanku sekalian. Sabar wahai diri ini yang sedang berbicara. Sabar dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang silih berganti terjadi kepada kehidupanmu. Allah ingin lihat seberapa kuat kita menghadapi ujian-ujiannya. Dan memang begitu, tidak ada orang yang berhenti dari ujian. Semua episode kehidupan kita adalah ujian sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan, dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Allah akan uji dengan air mata, dengan tawa. Allah uji dengan miskin, dengan kaya. Allah uji dengan sakit, dengan sehat. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Teruslah berjuang. Kapan istirahat? Tidak akan pernah istirahat. Istirahat nanti kalau kita sudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tidak pernah istirahat dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya adalah dia hidup dengan mulia atau mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita semua berisi perjuangan. Perjuangan dalam menghadapi semua ujian Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan untuk menjadi orang-orang yang baik, perjuangan untuk melakukan ibadah-ibadah dengan lillah. Semua berjuang teman-teman sekalian. Maka paksakan semua amalan yang engkau kerjakan, karena ada kehidupan di hari akhir yang engkau nanti-nanti. Kehidupan dunia adalah permainan dan sendau gurau saja. Kehidupan abadi adalah nanti di hari akhir. Mari teman-teman semua kita mengangkat tangan dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melindungi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lahum fisma laha. Wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minuna qulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa laha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penguasa langit dan bumi, tidak ada satupun yang terjadi di langit dan bumi ini atas izin-Mu ya Allah. Engkau Maha Kuasa menciptakan 7 lapisan langit. Engkau Maha Kuasa menghamparkan bumi yang luas ini. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkaulah yang mempergilirkan siang dan malam ya Allah. Engkaulah yang memperjalankan waktu dari awal sampai kiamat ya Allah. Engkaulah yang menciptakan surga dan neraka ya Allah. Engkaulah yang menciptakan manusia. Kami semua ini hanya hamba-hamba-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang lebih berkuasa daripada Engkau ya Allah. Semua rencana-rencana jahat itu lemah di hadapan-Mu ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas mereka ya Allah. Kami mohon dengan kebesaran dan kekuasaan-Mu ya Allah. Dan kami yakin Engkau Maha mendengar doa hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami tidak mampu bertahan karena kesempatan kami yang lapang. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau ya Allah. Kuatkan
iman kami ya Allah, terutama ketika kami merasa lelah, sendiri, dan tidak berdaya. Saat itulah dekat kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat ya Allah ketika kami akan terjatuh. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gundah dan bingung. Temani kami ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Genggamlah hati kami ketika kami dalam keadaan rapuh, ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan lemah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi quluba qad istama'at ala muhabbatika wal taqat ala ta'atika wa tawahadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syari'atika fawasiqilahum marabidataha wa adiwuddaha wa diha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syaraf syuduraha bifaidil imani bika wa jamili tawakkuli alaika wa ahyima bi ma'rifatika wa amitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.